Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Seperti biasa, mari kita menghadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Kita melanjutkan kajian mengenai shorof sesi yang kedua. Kemarin kita sampai pada perkataan muallif pembagian fi'il sulasi mujarrad. Saya akan baca terlebih dahulu. Qala al-muallif rahimahullah, di sini pengarang mengatakan amma sulasiul mujarradu fa in kana madhihi ala wazni fa'ala maftuhal aini famudari'uhu yaf'ulu aw yaf'ilu yudhammil aini aw kasriha nahwu nasara yansuru wa daraba yadribu wa qad yaji'u ala yaf'alu maftuhal aini idza kana ainu fi'lihi awlamuhu harfan min hurufil halqi wa hiya sittatun alhamzatu wal ha'u wal ha'u wal kha'u wal ainu wal ghainu nahwu sa'ala yas'alu wa man'a yamna'u wa aba ya'ba syadz wa in kana madhihi ala wazni fa'ila maksurul aini famudari'uhu yaf'alu bi fathil ain nahwu alima ya'lamu illa ma syadza min nahwi hasiba yahsibu wa akhwatihi wa in kana madhihi ala wazni fa'ula madmumal aini famudari'uhu yaf'ulu bi dhammil aini nahwu hasuna yahsunu wa akhwatihi. Pada pembahasan yang sudah lewat kita sudah menyebutkan bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya mujarrad, ada kalanya mazid. Jadi fi'il ada kalanya mujarrad, ada kalanya mazid. Yang dimaksud dengan mujarrad itu adalah semua hurufnya adalah huruf asli, bukan huruf tambahan. Jadi mujarrad itu adalah fi'il yang semua hurufnya itu adalah asli, tanpa ada huruf tambahan. Kemudian yang dimaksud dengan mazid itu adalah fi'il yang terdapat dalam fi'il tersebut huruf tambahan, entah itu satu atau lebih daripada satu. Jadi tambahan daripada huruf-huruf yang asli. Jadi itu adalah perbedaan antara mujarrad dengan mazid. Dan kemarin juga kita sebutkan bahwasanya mujarrad itu terbagi menjadi dua bagian. Ada kalanya sulasi, jadi terdiri dari 3 huruf dan semuanya asli. Dan ada kalanya rubai, terdiri dari 4 huruf dan semuanya adalah asli. Dari sini kita bisa mengatakan ada fi'il mazidun sulasiyun. Kemudian yang mazid ini ada 2 juga. Ada kalanya mazid sulasi, ada kalanya mazid rubai atau sulasi mazid, rubai mazid. Jadi huruf asalnya 3 dan terdapat tambahan. Ini sulasi mazid. Dan rubai mazid, huruf asalnya 4, kemudian ada tambahan. Sekarang kita akan membahas mengenai as-sulasi al-mujarrad. Jadi huruf yang asalnya 3 yang tanpa ada tambahan, semuanya asli. Kalau kita membahas mendahulukan fi'il madhi, jadi fi'il madhinya dulu kita bahas. Ini kita mendapati bahwasanya fi'il sulasi mujarrad ini ada beberapa bab. Kalau kita perhatikan fa fi'ilnya itu selalu di fathah. Kemudian ainnya ini ada kalanya di fathah, ada kalanya di kasroh, ada kalanya di dhammah. Kita ambil contoh nasara, doroba, fataha. Ini fa fi'ilnya, jadi huruf pertamanya ini di fathah. Kemudian ain fi'ilnya juga di fathah. 3 contoh tadi yang sudah kita sebutkan, ain fi'ilnya di fathah. Ada juga fi'il madhi yang ain fi'ilnya itu di dhammah. Contoh karuma, hasuna, januba, dan seterusnya.
Ada juga yang di kasroh. Contoh, fariha, hasiba. Ini biar tahu maknanya kita sebutkan. Nasoro artinya dia telah menolong. Doroba dia telah memukul. Fataha dia telah membuka. Karuma dia telah mulia. Kemudian fariha dia bahagia. Kemudian hasiba. Itu adalah fi'il madhi. Jadi fa fi'ilnya senantiasa di fathah. Kemudian ain fi'ilnya ada kalanya di fathah, ada kalanya di kasroh, ada kalanya di dhammah. Nah, kita sudah mendapati berapa? Sudah mendapati 3 di sini. Jadi ada fa'ala, ada fa'ula, ada fa'ila. Ada fa'ala 1, ada fa'ula 2, ada fa'ila 3. Sekarang kita akan pindah ke mudhari'nya. Kemudian, kalau kita ingin menggabungkan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari', maka kita akan mendapatkan 6 bab. Jadi yang digunakan dalam bahasa Arab oleh orang Arab adalah 6 bab. Penjelasannya adalah ain fi'il mudhari' itu kan ada kalanya di dhammah, ada kalanya di fathah, ada kalanya di kasroh. Lah, kalau kita sambungkan dengan yang tadi, 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi secara matematika itu ada 9 bab, seharusnya seperti itu. Tetapi di sini tidak terdapat dalam pembagian fi'il ini yang ainnya di kasroh dalam madhi, kemudian di dhammah ketika dalam fi'il mudhari'. Jadi tidak ada fa'ila yaf'ulu, itu tidak ada. Fa'ila yaf'ulu itu tidak ada. Di kasroh ainnya ketika fi'il madhi, kemudian di dhammah ketika fi'il mudhari'. Kemudian juga tidak ada ain fi'ilnya itu di dhammah ketika fi'il madhi, kemudian di kasroh atau di fathah ketika mudhari'. Jadi tidak ada fa'ula yaf'ilu, itu tidak ada, atau fa'ula yaf'alu, itu tidak ada. Nah, dari sini kita mendapati ada 6 bab. Jadi ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Ini 3. Kemudian ada fa'ula yaf'ulu, kemudian ada fa'ila yaf'ilu, kemudian ada fa'ila yaf'alu. Jadi ada 6. Di sini ada 6 seperti perhitungan yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi fi'il sulasi mujarrad ini ada 6 bab. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, kemudian fa'ula yaf'ulu, kemudian fa'ila yaf'ilu, kemudian fa'ila yaf'alu. Jadi ada 6 bab. Kita akan sebutkan per babnya ini apa saja. Yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Jadi fa'ala yaf'ulu. Biar mudah, itu biasanya dihafal dengan istilah seperti ini. Fathu dhammin. Jadi fa'ala yaf'ulu. Dilihat ain fi'ilnya di madhi dan juga mudhari'. Fa'ala yaf'ulu fathu dhammin. Jadi yang pertama di fathah, yang kedua di dhammah ain fi'ilnya. Kita mendapati di sini bahwasanya ain fi'ilnya ketika fi'il madhi adalah di fathah. Kemudian ketika fi'il mudhari adalah di dhammah. Contohnya nasara, ini madhi, mudhari'nya kita bilang yansuru. Qa'ada kita bilang yaq'udu. Akhadha kita bilang ya'khudhu. Bara'a kita bilang yabru'u. Qala kita bilang yaqulu. Ghaza dengan panjang zainya kita bilang yaghzu. Marra kita bilang yamurru. Nah, ini adalah contoh-contoh fi'il yang mengikuti bab yang pertama, mengikuti wazan atau pola fa'ala yaf'ulu. Jadi di fathah ain fi'ilnya ketika madhi, kemudian di dhammah ain fi'ilnya ketika mudhari', fa'ala yaf'ulu. Ini adalah bab yang pertama. Kita sebutkan maknanya. Nasara yansuru, menolong. Qa'ada yaq'udu, duduk. Akhadha ya'khudhu, mengambil. Qala yaqulu, mengatakan. Jadi ghaza yaghzu, berperang. Wa marra yamurru, ini melewati. Jadi baro'a itu maknanya adalah baro'a yabru'u, maknanya adalah menyembuhkan atau mengobati. Ini bab yang pertama. Bab yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu, masih madhinya adalah fa'ala. Jadi kalau tadi fa'ala yaf'ulu, sekarang fa'ala yaf'ilu. Jadi di fathah ainnya ketika fi'il madhi,
kemudian dikasrah ketika fi'il mudhari'. Contohnya adalah daraba yadribu. Daraba yadribu. Kemudian jalasa yajlisu. Kemudian wa'ada ya'idu. Wa ba'a yabi'u. Rama yarmi. Wa waqa yaqi. Tawa yatwi. Jadi banyak sekali contohnya. Farra yafirru. Ja'a yaji'u. Jadi itu. Kita sebutkan sebagian makna dari fi'il yang sudah kita baca tadi. Kalau daraba jelas ya. Jalasa duduk, kemudian wa'ada berjanji, ba'a yabi'u menjual, rama yarmi melempar atau membuang, waqa yaqi menjaga, dan seterusnya. Jadi ini adalah bab yang kedua, di fathah ain fi'ilnya ketika madhi dan di kasrah ain fi'ilnya ketika mudhari'. Ini bab yang kedua. Sekarang kita akan beranjak ke bab yang ketiga. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Jadi sama-sama di fathah. Awalnya tadi itu kan fathu dhammin. Fa'ala yaf'alu. Kemudian fathu kasrin. Fa'ala yaf'ilu. Kemudian fathu fathin atau fathatani. Fa'ala yaf'alu. Jadi dua-duanya di fathah. Mau yang madhi, mau yang mudhari'. Ain fi'ilnya itu di fathah. Contohnya fataha yaftahu, dzaba yadhhabu, sa'a yas'a, wa wada'a yad'u, yafa'a yafa'u, wa wahala yawhalu, dan seterusnya. Sa'ala yas'alu. Ini adalah contoh fi'il yang mengikuti wazan yang ketiga. Fa'ala yaf'alu di fathah ain fi'ilnya. Dan di sini ada catatan. Kalau kita perhatikan, maka setiap fi'il yang ain fi'ilnya ini di fathah ketika madhi dan juga mudhari', jadi ikut wazan fa'ala yaf'alu, maka kita akan mendapati bahwasanya ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya adalah berupa huruf halqi. Tapi tidak dibalik ya, bukan berarti setiap fi'il yang ain fi'ilnya ini huruf halqi, kemudian lam fi'ilnya huruf halqi, maka kemudian ikut wazan fa'ala yaf'alu. Bukan kebalikannya. Jadi saya ulang, fi'il yang ikut wazan fa'ala yaf'alu, jadi yang ain fi'ilnya di fathah dalam madhi ataupun mudhari', maka dia pasti ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya itu berupa huruf halqi. Namun bukan sebaliknya. Jadi bukan fi'il yang ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya itu huruf halqi adalah dia mengikuti wazan fa'ala yaf'alu, jadi bukan kebalikannya. Dan huruful halqi ini mudah, seperti yang sudah dipelajari di ilmu tajwid, berjumlah 6. Yang pertama adalah hamzah, kemudian ha, kemudian ha, kemudian kha, kemudian ain, kemudian ghain. Jadi ini huruf halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan. Kemudian kalau seandainya didapati fi'il yang ikut wazan fa'ala yaf'alu, tetapi kok ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya ini bukan berupa huruf halqi, maka itu adalah syadz. Itu adalah syadz. Contohnya adalah aba ya'ba. Aba ya'ba. Aba ya'ba. Nah, ini kita perhatikan. Ain fi'ilnya ini berupa huruf ba. Kemudian lam fi'ilnya berupa alif layyinah. Nah, berarti di sini, jadi kalau ada fi'il dalam bab ini ikut bab yang ketiga. Jadi kalau ada fi'il dalam bab ini, bab yang ketiga ikut wazan fa'ala yaf'alu. Nah, kok kemudian ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya ini bukan berupa huruf halqi, maka itu adalah syadz. Itu adalah syadz. Karena kebanyakan seperti itu, ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya ketika fi'il mengikuti wazan fa'ala fi'il madhinya, kemudian yaf'alu fi'il mudhari'nya, itu pasti ain fi'ilnya adalah huruf halqi. Kalau seandainya bukan huruf halqi, maka itu adalah syadz. Contoh aba ya'ba. Aba ya'ba. Kita perhatikan aba ya'ba. Ini fa fi'ilnya bukan huruf halqi. Ain fi'ilnya juga bukan, lam fi'ilnya juga bukan. Pada contoh aba ya'ba, ini kita perhatikan. Jadi ain fi'ilnya kemudian lam fi'ilnya ini huruf terdiri dari huruf apa? Di sini disebutkan jelas sekali bahwasanya ain fi'ilnya itu bukan huruf halq, tetapi huruf ba. Aba, bukan huruf halq ini. Kemudian ya bengkoin juga bukan merupakan huruf halq. Kalau memang demikian, maka itu adalah syadz, maksudnya adalah bertentangan dengan qiyas. Kalau
mendapati tulisan, kemudian ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya berupa huruf halqi, maka itu sepatutnya seharusnya ikut wazan fa'ala yaf'alu. Tapi bukan dibalik, bukan setiap yang lam fi'ilnya atau ain fi'ilnya dari huruf halqi, maka itu ikut wazan fa'ala yaf'alu. Kesimpulannya adalah ketika kita mendapati fi'il, kemudian dia maftuhal ain, jadi ainnya itu di fathah, baik ketika madhin atau ketika mudhari', maka itu pasti ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya itu berupa huruf halqi. Tapi tidak dibalik, tidak setiap yang ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya itu huruf halqi itu mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Kalau seandainya kita mendapati fi'il ikut wazan fa'ala yaf'alu, tetapi ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya tidak berupa huruf halqi, maka itu adalah syadz. Contohnya adalah aba ya'ba, ikut wazan, ikut pola fa'ala yaf'alu. Kita perhatikan di sini ain fi'ilnya bukan huruf halqi, melainkan huruf ba. Kemudian lam fi'ilnya juga bukan huruf halqi, melainkan huruf alif bengkok di sini. Jadi berikutnya adalah yang mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Yang mengikuti wazan fa'ila yaf'alu dengan dikasroh ainnya ketika fi'il madhi dan di fathah ketika fi'il mudhari'. Ini contohnya seperti fariha yafrahu, alima ya'lamu, wajila yaujalu, yabisa yaibasu, khafa yakhafu, haba yahabu, dan seterusnya. Yang sudah kita sebutkan merupakan fi'il yang mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Biasanya fi'il ini adalah fi'il yang menunjukkan kegembiraan, menunjukkan warna, menunjukkan aib, menunjukkan fisik yang nampak dari seseorang. Ini biasanya seperti itu. Kemudian yang mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu. Jadi masih sulasi mujarrad yang mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu dengan didhammah ainnya ketika madhi dan ketika mudhari'. Contohnya adalah syarufayyash rufu, hasunayah sunu, yamunayai munu, dan seterusnya. Ini saruwayas ru, dan banyak lagi. Yang terakhir adalah yang mengikuti wazan fa'ila yaf'ilu. Jadi dengan dikasroh ketika madhi dan ketika mudhari'. Contohnya adalah hasiba yahsibu, na'ima yan'imu, dan ini sangat sedikit sekali. Biasanya adalah fi'il yang mu'tal. Kalau di sahih ini jumlahnya sedikit. Nah, sekarang kita akan kembali ke matan. Saya akan baca kembali, kemudian saya potong, saya terjemah. Di sini pengarang rahimahullah mengatakan amma tsulasil mujarrad, adapun fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang semuanya asli tanpa huruf tambahan, fa in kana madhihi ala wazni fa'ala, apabila fi'il madhinya ini mengikuti wazan fa'ala, mengikuti pola fa'ala, maftuhal ain, yaitu di fathah huruf ainnya, ain fi'ilnya, fa mudhari'uhu, maka fi'il mudhari'nya adalah yaf'ulu, mengikuti pola yaf'ulu, au yaf'ilu bidhammil aini au kasriha. Jadi kalau ada fi'il madhi ya ikut wazan fa'ala, semuanya di fathah fa'ala dengan di fathah ainnya, maka fi'il mudhari'nya ini ada kalanya yaf'ulu atau yaf'ilu dengan di dhammah ainnya atau di kasroh ainnya. Nahwu nasara yansuru wa daraba yadribu. Contohnya adalah nasara yansuru wa daraba yadribu. Contoh pertama ya, ain fi'ilnya berupa huruf shad ketika madhi di fathah. Ketika mudhari' yansuru di dhammah. Contoh kedua, daraba, ain fi'ilnya berupa huruf ra ketika madhi di fathah, ketika mudhari' di kasrah, yadribu. Berikutnya, waqad yaji'u 'ala yaf'aluna. Fi'il madhi yang ainnya di fathah ikut wazan fa'ala, ada kalanya juga mudhari'nya itu mengikuti wazan yaf'alu, maftuhal ain dengan di fathah ainnya. Kapan itu? Idza kana ainu fi'lihi aw lamuhu harfan min hurufil halqi. Yang demikian itu adalah ketika ain fi'ilnya
atau lam fi'ilnya itu berupa huruf dari huruf-huruf halqi. Dan huruf halqi ini ada 6. Wahya sittatun, ada 6. Al-hamzatu hamzah, wal ha'u kemudian ha, wal ha'u kemudian ha, wal kha'u kemudian kha, wal ainu kemudian al-ain, wal ghainu kemudian ghain. Nahwu contohnya sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Wa mana ayam na'u. Jadi kita perhatikan sa'ala. Sa'ala ini ain fi'ilnya berupa huruf hamzah. Dan huruf hamzah ini adalah salah satu dari huruf halqi. Wa mana ayam na'u. Mana ini ya, lam fi'ilnya berupa huruf ain. Ain ini adalah salah satu dari huruf halqi. Jadi seperti itu. Ketika kita mendapati fi'il madhi ikut wazan fa'ala, terkadang fi'il mudhari'nya itu mengikuti wazan yaf'alu dengan di fathah ainnya. Kapan itu? Yaitu ketika ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya berupa salah satu dari huruf halqi yang ada 6 itu tadi. Dan bukan kebalikannya. Jadi bukan setiap fi'il yang ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya itu berupa huruf halqi kemudian mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Contohnya adalah dakhala yadkhulu. Kita perhatikan di sini ain fi'ilnya berupa huruf kha. Dan kha ini merupakan salah satu huruf halqi. Namun bukan berarti mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Tetapi wazan fa'ala yaf'alu maka itu pasti ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya itu berupa huruf halqi. Kemudian di sini pengarang mengatakan wa aba ya'ba syadz. Jadi tadi kan kita sebutkan bahwasanya fi'il yang mengikuti wazan fa'ala yaf'alu itu ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya adalah huruf halqi. Namun dalam kasus ini aba ya'ba ini tidak demikian. Maka ini adalah syadz. Syadz di sini maksudnya adalah mukhalifun lil qiyas. Jadi bertentangan dengan qiyas, berbeda dengan qiyas. Pengarang mengatakan wa in kana madhihi ala wazni fa'ila maksurul ain, apabila fi'il madhi mengikuti wazan fa'ila, pola fa'ila dengan dikasrah ainnya, famudhari'uhu yaf'alu, maka fi'il mudhari'nya adalah yaf'alu, mengikuti wazan yaf'alu bi fathil ain, dengan di fathah huruf ainnya. Nahwu alima ya'lamu. Contohnya adalah alima ya'lamu. Illa masyadza min nahwi hasiba yahsibu wa akhwatihi. Namun ada juga yang syadz, yang bertentangan dengan qiyas ini. Di antaranya adalah hasiba yahsibu. Jadi yang masuk pada contoh ini adalah hasiba yahsibu, mengikuti wazan fa'ila yaf'ilu. Maka ini maknanya adalah dhanna. Misalnya orang mengatakan hasibtu Zaidan qa'iman ahsabuhu. Ini maknanya adalah dhanantu Zaidan qa'iman. Jadi di sini hasiba yahsibu ini ikut bab ta'iba yat'abu. Maknanya adalah dhanna. Hasiba yahsibu maknanya adalah dhanna. Jadi hasiba yahsibu ini adalah syadz, yaitu bertentangan dengan qiyas. Tapi memang orang Arab menggunakan pola atau wazan yang seperti ini. Kemudian di sini penting untuk saya sebutkan bahwasanya ada hasaba yahsubu sama seperti wazan fa'ala yaf'ulu, sama dengan wazan qatala yaqtulu atau kataba yaktubu. Di sini maknanya adalah menghitung. Jadi bimana addahu. Orang Arab mengatakan hasabtul mala hasban mimba biqatala ahsaituhu adadan. Jadi saya menghitung uang. Dan hasaba di sini mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, sama seperti qatala yaqtulu. Artinya adalah ahsaituhu adadan. Jadi saya menghitung. Di sini hasaba yahsubu, menghitung. Makanya kan ada istilah ilmu hisab. Kemudian ada juga ini tadi, ada hasiba yahsabu atau yahsibu. Di sini maknanya adalah mengira atau menganggap. Misalnya orang mengatakan hasibtu Zaidan qa'iman ahsabuhu qa'iman atau ahsibuhu
qa'iman. Jadi di sini mengira, menganggap, menyangka, ini maknanya, ini adalah makna dari hasiba yahsibu atau yahsabu. Artinya adalah dhanna. Jadi menyangka, mengira, menganggap, dan seterusnya. Jadi ini sangat penting perbedaannya, perlu diperhatikan. Kemudian di sini pengarang mengatakan wa in kana madhihi ala wazni fa'ula, apabila fi'il madhinya ini ikut wazan fa'ula madmumal ain, di dhammah ainnya, fa mudhari'uhu, maka fi'il mudhari'nya yaf'ulu, mengikuti wazan yaf'ulu bi dhammil ain, dengan di dhammah ainnya. Nahwu hasuna yahsunu wa akhwatihi. Contohnya adalah fi'il hasuna yahsunu wa akhwatihi dan fi'il-fi'il yang semisalnya. Kemudian kemarin kita sebutkan bahwasanya ada fi'il yang namanya fi'il salim. Itu adalah yang fa fi'ilnya dan ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu bukan berupa huruf illah, karena nanti kalau berupa huruf illah itu ada 3, wawu, ya, kemudian alif. Apabila salah satu saja atau ada dari huruf aslinya itu merupakan huruf illah, maka bukan disebut dengan fi'il salim, melainkan fi'il mu'tal. Jadi fi'il salim itu adalah fi'il yang huruf aslinya bukan merupakan huruf illah, tidak ada tad'if dan juga bukan hamzah. Apabila ada huruf ilahnya yang 3 tadi, wawu, ya, kemudian alif, maka ini disebut dengan fi'il mu'tal. Apabila ada tad'if, maka disebut dengan fi'il mudha'af. Contoh farra, qarra, madda, dan seterusnya. Maka yang disebut dengan fi'il mudha'af atau mudha'af. Kemudian apabila salah satu huruf dari fi'il ini merupakan huruf hamzah, maka ini disebut dengan fi'il mahmuz. Sekali lagi, fi'il yang huruf aslinya ini bukan merupakan huruf illah dan juga bukan merupakan huruf tad'if atau double, bukan merupakan huruf hamzah, maka disebut dengan fi'il salim. Di pembagian yang lain, para ulama sharf juga menyebutkan bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi dua. Mereka mengatakan ada kalanya fi'il sahih, kemudian ada kalanya fi'il mu'tal. Fi'il sahih itu adalah fi'il yang huruf aslinya itu bukan merupakan huruf illah, yaitu alif, wawu, dan juga ya. Jadi tidak merupakan huruf alif, bukan merupakan huruf wawu, dan juga bukan merupakan huruf ya. Contohnya adalah kataba, jalasa. Kita perhatikan kataba ini bukan merupakan fi'il mu'tal, tetapi fi'il sahih, karena di sini tidak ada huruf illah sama sekali. Jalasa juga demikian. Kemudian fi'il yang berikutnya adalah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu adalah apabila salah satu saja dari huruf-huruf asli yang menyusun fi'il tersebut berupa huruf illah, maka di sini fi'il ini dikatakan fi'il mu'tal. Contohnya wajada. Jadi kita perhatikan fa fi'ilnya berupa huruf wawu. Qala, asalnya adalah qawala. Di sini ain fi'ilnya berupa huruf wawu yang sudah berubah menjadi alif. Kemudian sa'a, yas'a. Asalnya adalah sa'aya. Di sini lam fi'ilnya berupa huruf alif yang berasal dari huruf ya. Maka fi'il yang seperti ini itu bukan dikatakan fi'il sahih, melainkan fi'il mu'tal. Kemudian fi'il sahih ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ini pembagian di segi yang lainnya. Jadi fi'il sahih ini ada kalanya fi'il salim, jadi sahih sekaligus salim. Ada kalanya fi'il mudha'af, sahih sekaligus mudha'af. Ada kalanya mahmuz. Kalau fi'il salim itu adalah fi'il yang selamat dari huruf illah, dari hamzah, dan dari tad'if, seperti yang ada di kitab yang sudah kita sebutkan pada sesi sebelumnya. Jadi di sini kita katakan bahwasanya sahih itu lebih luas daripada salim. Setiap fi'il salim merupakan sahih, tetapi bukan setiap fi'il sahih merupakan fi'il salim. Contohnya, kita lihat kataba. Kataba ini adalah fi'il sahih sekaligus fi'il salim. Jalasa ini merupakan fi'il sahih sekaligus fi'il salim. Contoh lain, akala.
Akala ini merupakan fi'il sahih tetapi bukan fi'il salim. Kenapa? Karena fa fi'ilnya berupa huruf hamzah. Rodda misalnya, ini kita katakan fi'il sahih karena tidak ada huruf ilah di sini, tetapi bukan fi'il salim. Kenapa? Karena ada double di sini. Jadi itu, fi'il sahih ada kalanya merupakan salim, ada kalanya merupakan mudha'af. Mudha'af itu adalah ketika ain fi'il dan lam fi'ilnya ini berupa sejenis, berupa huruf yang sejenis. Jadi ketika ain fi'il dan lam fi'ilnya ini satu jenis, maka ini dikatakan mudha'af. Ini definisi mudha'af ketika sulasi, ketika hanya terdiri dari 3 huruf asli. Contohnya rodda, madda, asalnya rodada, asalnya madada, dan seterusnya. Kemudian kalau rubai yang terdiri dari 3 huruf, maka dikatakan mudha'af apabila fa fi'ilnya ini sejenis dengan lam fi'il yang pertama, kemudian ain fi'ilnya ini sejenis dengan lam fi'il yang kedua. Karena fi'il yang rubai ini yang terdiri dari 4 huruf asli ini diikutkan wazan fa'lala. Diikutkan wazan fa'lala, pola fa'lala. Contoh yang mudha'af adalah zalzala. Kita perhatikan fa fi'ilnya berupa huruf zai, ini sejenis dengan lam fi'il yang pertama. Kemudian ain fi'ilnya ini berupa huruf lam, ini sejenis dengan lam fi'il yang kedua, zalzala, waswasa, dan seterusnya. Kemudian ada fi'il mahmuz. Mahmuz ini adalah ketika salah satu huruf aslinya ini berupa huruf hamzah, baik itu di fa fi'ilnya atau ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya. Contohnya akhadha, akhadha ya'khudhu. Kemudian sa'ala, sa'ala yas'alu. Kemudian qara'a, qara'a yaqra'u. Kita perhatikan di sini akhadha ini fa fi'ilnya berupa huruf hamzah. Sa'ala ini ain fi'ilnya berupa huruf hamzah. Qara'a ini lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Maka fi'il-fi'il seperti ini dikatakan fi'il mahmuz. Jadi ini adalah contoh pembagian fi'il yang disebutkan oleh para ulama. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembagian fi'il sulasi mujarrad, fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan semuanya adalah asli. Ini ada 6 bab, yaitu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, ada 3. Kemudian ada fa'ila yaf'ilu dan fa'ila yaf'alu, ini ada 5. Kemudian yang terakhir adalah fa'ula yaf'ulu. Nah, ini jumlahnya semuanya adalah 6. Sekarang kita akan latihan. Kita ambil beberapa kalam Arab, kita ambil ayat Al-Quran atau hadis atau perkataan para ulama, dan kita analisis dari segi sorofnya. Kita ambil di sini misalnya perkataan masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Di sini mana yang fi'il? Kita dapati sya'a fi'il. Kemudian yasha' juga fi'il. Yakun juga fi'il. Kana juga fi'il. Ada 4 fi'il di sini. Sya'a. Kita perhatikan di sini salim atau bukan? Di sini bukan salim. Kenapa? Karena ada huruf illah di sini, ada hamzah di sini. Maka di sini bukan fi'il salim. Dan dia juga bukan fi'il sahih. Dan dia juga mahmuz. Kenapa? Karena lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Kana. Sekarang kita perhatikan kana. Kana di sini bukan merupakan fi'il sahih, melainkan dia adalah fi'il mu'tal. Jadi sya'a tadi fi'il mu'tal mahmuz. Kalau kana ini hanya fi'il mu'tal, bukan fi'il mahmuz karena tidak ada huruf hamzah di sini. Yasha ini sama ya dengan sebelumnya. Kemudian yakun juga sama dengan sebelumnya. Sekarang kita perhatikan dari sisi madhi dan mudhari'nya. Sya'a yasha. Jadi sya'a yasha'u. Ikut wazan fa'ala yaf'alu. Kemudian yakun kana yakunu. Ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Kalau kita lihat dari segi makna, masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Masya'allahu kan. Jadi segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi, karena pasti akan ada terjadi, muncul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yasha' lam yakun.
Adapun perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lam yakun, maka tidak akan terjadi. Ini adalah keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang terjadi itu adalah karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan, kemaksiatan, perkara baik, perkara buruk, keimanan, kekufuran, ini semuanya adalah ketika terjadi, maka itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan, kita yakini bahwasanya yang baik itu dikehendaki oleh Allah, yang buruk juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang baik ini diperintahkan, diridhoi, sedangkan yang buruk ini tidak diperintahkan, juga tidak diridhoi. Demikian kajian shorof kita pada sesi yang kedua, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu ahkam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.